yang baik dan yang buruk. Gitu. Jadi berdasarkan wawancara di atas, jawaban yang tepat adalah Hai semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kita akan mengerjakan soal SNBT tahun 2023 yang kemungkinan akan muncul kembali di SNBT tahun 2024. Sebelum kita mulai, aku akan menjelaskan aturannya terlebih dahulu. Setiap satu pertanyaan, kalian akan diberikan waktu 60 detik. Manfaatkanlah waktu tersebut untuk memilih jawaban yang paling tepat. Tanpa membuang waktu lagi, mari kita langsung ke pertanyaan pertama. baik sahabat, kita bahas lagi soalnya bersama-sama ya. Kehidupan beragama yang terlalu ekstrim dan melupakan akan kepentingan umat yang lain berakibat A. Mengganggu stabilitas peranata sosial, B. Memperkuat kekeluargaan sesama penganut agama, C. Pengenalan nilai dan norma agama, D. Menunjukkan kebenaran hakiki, E. Menyebabkan intrik dalam masyarakat. Baik, di sini pertanyaan kehidupan beragama yang terlalu ekstrim. Mungkin beberapa merujuk kepada beberapa golongan yang sifatnya radikal atau menghancurkan. Dia melupakan akan kepentingan umat yang lain. Mungkin entah melindungi masyarakatnya yang lain, masyarakat muslim yang lain. Gitu. Akan berakibat apa? Nah, jawabannya adalah E. Akan menyebabkan intrik dalam masyarakat. Intrik adalah tipu daya. Tipu daya atau akal bulus di dalam masyarakat. Oke, kenapa jawabannya ini? Oke, berapa banyak orang yang terjebak dalam organisasi teroris? Itu banyak sekali, dan mereka diiming-imingi jihad, diiming-imingi surga untuk melakukan radikalisme ini bentuknya ya, contohnya menghancurkan tempat maksiat, misal menghancurkan tempat maksiat tanpa ada basa-basi, langsung dihancurkan tanpa mempedulikan lingkungan sosial di sekitarnya, yang mana ada umat Islam yang lain juga, umat yang lain tuh yang tidak melakukan maksiat gitu. Itu kena imbasnya, jadi membunuh dong gitu. Membunuh orang tuh lebih berat dosanya kan. Nah, itu alih-alih itu untuk memberantas kemaksiatan, tetapi juga memunculkan kemaksiatan yang baru, itu menyebabkan intrik di dalam masyarakat, tipu daya gitu. Maka jawaban yang tepat adalah E.
Baik sahabat, kita lanjutkan lagi membahas soalnya bersama-sama. Norma kesusilaan atau mores berkaitan erat dengan keyakinan seseorang terhadap agamanya. Bagi pelanggar norma ini biasanya mengalami pertentangan dalam dirinya sendiri. Hal ini disebabkan pembuat aturan adalah individu sendiri. Contoh norma kesusilaan di bawah ini adalah A. Upacara kematian, pernikahan. B. Membawa oleh-oleh ketika pulang dari bepergian. C. Memasuki rumah orang lain hendaknya permisi terlebih dahulu. D. Undang-undang hukum pidana, undang-undang hukum perdata. E. Meski sudah menikah, tetapi sepasang suami istri malu untuk bermesraan di tempat umum. Baik, di sini pertanyaannya lebih kepada norma kesusilaan ya. Norma kesusilaan atau mores berkaitan erat dengan keyakinan seseorang terhadap agamanya. Gitu. Bagi pelanggar norma ini biasanya mengalami pertentangan dalam dirinya sendiri. Gitu ya. Nah, contoh norma kesusilaan di bawah ini ya. Jadi norma kesusilaan itu nggak selalu tentang hal-hal yang tabu, tetapi tidak setabu itu, gitu ya. Tidak setabu itu. Ada hal-hal yang sederhana justru dianggap tabu, gitu. Contohnya apa nih? Contohnya adalah meski sudah menikah, tetapi sepasang suami istri malu untuk bermesraan di tempat umum. Pada dasarnya ini di Indonesia masih seperti itu. Karena yaitu dia, norma kesusilaan di kita masih sangat dalam gitu. Masih sangat baik gitu. Lalu apa itu norma kesusilaan? Norma kesusilaan adalah norma kesusilaan adalah aturan yang berasal dari hati nurani individu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk, gitu. Aturan atau norma yang berasal dari hati nurani individu mengenai apa yang baik atau mengenai hal yang baik dan yang buruk, gitu. Jadi berdasarkan wawancara di atas, jawaban yang tepat adalah E. Baik sahabat, kita lanjutkan lagi membahas soalnya bersama-sama. Pak Dodi adalah seorang pengrajin kayu yang berhasil. Dahulu ia hanyalah seorang pengrajin biasa. Karena tekad dan kerja keras serta jiwa pantang menyerah yang ia miliki, ia mampu menjadi pengrajin yang berhasil. Dari fenomena tersebut, nilai dan norma yang bisa berfungsi sebagai A. Sebagai pemandu dan pengontrol bagi sikap dan tindakan manusia. B. Sebagai petunjuk arah atau orientasi bersikap dan bertindak. C. Sebagai pendorong sikap dan tindakan manusia. D. Sebagai benteng perlindungan bagi keberadaan masyarakat. E. Sebagai alat pemersatu anggota masyarakat. Baik. Di sini ada
seseorang yang bernama Pak Dodi. Dia adalah pengrajin kayu yang berhasil, yang mana dahulunya ia hanyalah seorang pengrajin biasa. Tetapi karena tekad dan kerja keras serta jiwa pantang menyerah yang ia miliki, ia mampu menjadi pengrajin yang berhasil. Nah, pada dasarnya jika dilihat dari perspektif nilai dan norma, fungsi dari nilai norma itu adalah dari kasus Pak Dodi ini, di mana nilai dan norma itu sebagai pendorong sikap dan tindakan manusia. Maksud dari pendorong ini adalah motivasi, bahwa nilai dan norma itu bisa berfungsi sebagai motivasi individu atau masyarakat dalam bertindak. Gitu. Jadi jawabannya adalah C. Jika kamu ingin melihat lebih banyak konten edukatif dan seru seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Tetap semangat belajar dan jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri.